Pagi Shalom. Apa kabar pagi hari ini saudara, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya Tuhan kita luar biasa boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberi
hidup. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap lebih lagi memuji Tuhan pagi hari ini. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
Wow, saudara percaya Tuhan Yesus kita baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, katakan samping kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan Yesus baik bagimu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Engkau kebenaran yang memerdekakan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan Tuhan saja kita semua berdiri di hadapan kasih-Mu. Aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa dan selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nanti kami minta Bapak Rudi Halim SH untuk menaikkan doa untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau kebenaran kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Kami hanyalah alat-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Firman yang merupakan pedoman bagi kami, yang merupakan tuntunan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kan itu yang terbaik yang bisa kami dapatkan dari firman ini Tuhan. Kami akan duduk dengan tenang, menjadi murid yang baik untuk mendengarkan nasihat maupun teguran melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan telah percayakan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami serta Allah yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudari, ibu bapak semua. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Vena. Silakan. Yang saya nggak perlu memperkenalkan dari mana karena semua kita pasti telah mengenal Ibu Pendeta Vena. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Berkatnya gimana? Loh kok mulai pelan? Kalau ditanya berkatnya mulai pelan. Luar biasa bagi hidup kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang selalu mempercayakan saya. Apabila saya lewat di ujung pandang 2 bulan yang lalu saya dari Manado bersama dengan suami. Dan hari ini saya ada di tempat ini karena kemarin kami ada acara adiknya mama saya meninggal dan sepupunya papa saya meninggal. Menurut kepercayaan orang Toraja, semakin dia kalau mati, hidupnya enggak diperhatikan. Hidup bukan untuk Tuhan, tapi waktu matilah baru diperhatikan. Om saya itu enggak punya rumah, enggak punya apa-apa. Anaknya hidup petani, ya. Tetapi matinya kemarin kerbaunya 8 kali 30-40 juta, sudah berapa itu? Babinya ada 100 lebih. Saya ngomong begini, kok bisa begitu sih?
menurut kepercayaan orang Toraja, waktu dia mati semakin banyak binatang dikasih, semakin dia itu akan membawa lebih masuk surga katanya. Itu enggak benar itu, saya bilang begitu. Ya, saya suka nantang sih. Saya juga pernah pelayanan di Tanjung Pinang dan saya lihat orang Tionghoa yang totok. Waktu dia meninggal, lalu waktu dikubur, dibawa ke kuburan itu ada burung merpati yang bagus. Enggak tahu di ujung pandang itu berlaku juga atau tidak. Kemudian ada buah semangka. Buah semangka yang besar itu, yang mulus, yang bagus, 3 biji dibawa. Saya orangnya enggak gampang saya lihat, saya tanya, kenapa bawa burung merpati? Jadi waktu mayat mau diturunkan, langsung supaya katanya rohnya diterbangkan. Itu benar apa enggak? Lalu saya tanya, kalau itu buah semangka kenapa? Jadi waktu orang mati mau dimasukkan, langsung itu kayak ada batu di situ, 3 serentak, prak gitu ya. Loh kenapa? Supaya malaikat yang menjaga surga itu ribut dengan semangka, orangnya bisa lewat. Itu enggak masuk akal. Ya, itu saya suka tanya. Dan pada pagi hari ini saya tidak bicara tentang kematian, tapi saya mau bicara tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Orang percaya Tuhan itu melihat mujizat yang luar biasa. Amin. Saudara, kalau diberkati jangan diam-diam aja. Amin itu pasti di dalam Tuhan. Saya agak bukan corona ini ya. Nanti gue bilang, loh Bu Vena ini kok suaranya kok jadi lain. Pelayanan di Toraja, kami diajak pergi di gunung. Kalau di Jawa itu kita enggak pernah naik gunung. Lalu saya diajak pelayanan itu 4 kilo, naik dan turun, tidak bawa payung. Panas, hujan. Jadi baju saya buka, saya pakai dalaman gitu, saya jalan. Saya bilang, Tuhan, tidak bisa pakai sandal karena licin. Ya, aduh kakinya sakit. Kemudian kita kena hujan bersama adik saya yang ada dari Jakarta, saya sama-sama datang. Nanti selesai ibadah kami ke bandara, kami mau pulang kampung kami. Ya, jadi saya rasakan itu ada 7 jemaat GPPS di namanya Lili Kira. Ya. Aduh, ini saya bilang pendeta ini kalau naik di atas ini dia bawa motor, itu motor kalau hujan bisa berguling-guling. Nah, kami pergi tidak ada motor, jadi kami jalan kaki. Seumur saya baru kali itu kehujanan, kepanasan, ya kami pergi. Tapi puji Tuhan akhirnya berhasil juga. Ya. Berkatnya dari sana kami dikasih beras. Ya. Dikasih apa lagi itu ya, daging babi yang dikasih masuk, bukan daging babi, ikan yang dimasak sama bulu nangko itu, ya. Dia bilang, ini Bu, katanya oleh kenapa Pak Daniel enggak ngomong kalau ada tamu mau datang. Saya bilang, saya bukan tamu, saya asli orang Toraja. Cuma dari tahun 74 saya sudah tinggalkan Toraja. Ya, saya bukan beridar-idar mencari mangsa, tapi beridar-idar melayani Tuhan. Dan hari ini saya ada di tempat ini. Ada satu cerita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Namanya Acong. Acong ini dia orang baru percaya Tuhan. Tiap kali dia lewat di depan gereja, dia cuma ngomong ini oe Tuhan. Ini oe. Ya, mau pergi kerja, mau pulang kerja, pokoknya dia di depan gereja. Ini oe. Satu kali si Acong ini sakit. Sakit dan dokter mengatakan ini tidak ada harapan. Ya, keluarga sudah disuruh siap-siap Acong tidak bisa sembuh lagi. Tapi waktu keluarga sudah menyiapkan bahwa Acong mau mati, tengah malam di rumah sakit dia dipasang selang, segala macam selang dipasang di tubuhnya. Lalu si Acong ini didatangin seseorang. Berdiri di samping tempat tidurnya, lalu Acong tanya, lu siapa? Orang itu cuma jawab, ini oe, langsung hilang. Dan saat itu Acong itu sembuh dari penyakitnya dan sekarang dia setia kepada Tuhan. Saya mau bicara hari ini tentang kita percaya.
Ya, kalau kita percaya maka mujizat itu akan terjadi. Ya, sampai hari ini saya diberkati Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan karena saya percaya. Ya, tadi malam itu nggak enak ya, nggak enak sekali, nggak enak, betul-betul nggak enak. Saya bilang roh saya kuat, tetapi badan saya, rasanya nggak enak. Sudah lewat tuh perbatasan Tanah Toraja, baru lepas. Saya bilang kurang ajar ini ya. Ini opo-opo dari Toraja ini ikut sama saya. Ya, tadi pagi saya ngomong sama Bu Mei, suara saya jadi ya batuk-batuk dan sebagainya. Tapi saya percaya, modal kita hari ini percaya kepada Tuhan. Dan percaya itu yang akan memindahkan segala-galanya. Apakah saudara percaya Tuhan? 100% apa 200%? 1000, kelebihan Mas. Ya. Sekarang kita belajar, kita baca kepada firman Tuhan. Saya bicara hari ini tentang masalah percaya. Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas pasal 1. Saudara yang tidak bawa Alkitab, silakan buka dan lihat di LCD. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adakah yang mustahil bagi orang percaya? Cuma masalah kita itu percaya atau tidak. Kita sudah selesai berdoa, sudah serahkan semua sama Tuhan. Amin, dipikir lagi. Itu seperti enggak percaya sama Tuhan. Saya banyak melayani. Ya, bukan saja di Ponorogo, tapi melayani di mana-mana. Baik itu lewat HP, baik itu. Saya bilang bagaimana? Kita ini seperti tidak percaya sama Tuhan. Tuhan, ini loh masalahku Tuhan. Ini loh persoalanku Tuhan. Tapi selesai kita berdoa, kita bilang aku serahkan semua dalam tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan. Selesai kita berdoa dipikir lagi. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Ya. Orang Toraja itu, saya ini ikut penguburan. Tapi tiap hari doakan orang. Orang Toraja itu banyak yang bludrek, tahu enggak bludrek? Darah tinggi, kolesterol. Selama kami di Toraja, jarang orang makan sayur. Daging terus. Saya ngomong begini, kami loh di Jawa mau beli setengah kilo tuh mikir. Kami lebih enak makan tempe, makan tahu, makan kangkung, mungkin makan jerembak dan sebagainya. Di sana itu daging terus. Saya bilang makanya semua sakit. Ya, tidak ada yang tidak sakit. Nanti duduk-duduk kami kerja apa? Bu, tolong doakan Bu. Kakiku ini loh. Ya, saya bilang bagaimana? Yang dipikir itu cuma makan aja. Kapan ada doanya? Apalagi sudah ada orang mati. Ya. Saya bilang begini, kapan berdoanya? Yang dipikir berapa babi yang mau dipotong? Berapa kerbau yang mau dipotong? Berapa daging yang mau dibawa pulang? Sampai saya lihat daging itu tiap rumah itu ada daging. Saya kemarin mama saya udah dibungkus di plastik. Kamu bawa? Enggak lah, saya enggak perlu daging. Saya bilang begitu. Bukan saya tidak mau. Memang kami enggak seberapa suka, lebih baik ikan. Ya, ikan itu enggak ada efeknya, enggak ada efek sampingnya. Tapi namanya daging. Saya sering ngomong begini sama teman-teman pendeta kalau kumpul. Pak, Bu, jangan suka makan daging. Kenapa Bu? Kedagingan. Ya kan? Kalau banyak makan daging akhirnya kedagingan. Nah sifat daging itu segala macam itu di Galatia bilang. Dan hari ini tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa bagi orang yang percaya. Loh cuma 2 orang yang amin, berarti yang lain tidak percaya. Ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, tapi semua bisa bagi orang yang percaya. Nah itu dia. Bapak di surga bilang begini, jemaat GPPS Sungai Poso, mantap. Gitu. Kadang-kadang kalau kami pendeta khotbah, amin. Lalu cuma bilang, men. Lalu lama-lama bilang, itu udah enggak masuk itu. Apalagi kalau doa, haleluya, haleluya. Lama-lama, uya. Lama-lama, Loh, karena itu sudah katanya tidur di kaki Tuhan.
Lama-lama Tuhan bilang, sepak lu ya. Ya. Jadi saudara, saya sampaikan hari ini, bagi orang yang percaya, tadi saya sudah cerita Acong itu. Dia cuma bilang ini oe. Tapi Tuhan jawab doanya. Dan saya mau kasih beberapa contoh ya. Hari ini bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu itu, saya bicara tentang menembus segala kemustahilan. Yang otak manusia tidak mungkin bisa. Tapi bagi Tuhan itu semua bisa. Itu namanya mujizat. Amin. Sampai sekarang ini saya kemana-mana aja. Ya, kalau sudah dipanggil mau berangkat, saya berangkat. Sampai jemaat bilang begini, saya pernah pergi 2 bulan gak balik-balik. Suami saya di rumah pelayanan, 2 bulan saya gak pulang-pulang. Ya, saya ke Batam, Tanjung Pinang, Singapura, Malaysia. 2 bulan gak pulang-pulang. Jemaat bilang begini, Bu, saya ngerti jalan pulang, Bu. Parah ini. Saya ngerti Omai Ponorogo, Bu. Saya bilang saya ngerti. Tapi karena pelayanan, sama dengan di Toraja kemarin. Masih ada beberapa orang yang antri. Saya bilang telepon aja lah. Ada orang mati, saya bikin pelepasan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi orang semua lihat-lihat. Saya bilang telepon saja. Nanti kita berdoa, Tuhan itu ada di mana-mana. Menembus segala kemustahilan. Yang otak manusia tidak bisa menerima. Tapi bagi Allah kita semua bisa. Kalau kita percaya. Orang masih sakit. Baru masuk. Kakinya sakit di mana? Di jari. Aduh sakit. Ditanya kenapa? Kakiku lo sakit. Setan bilang begini, besok ya gua tambahin ya sampai naik. Lama-lama kepalanya pusing. Kenapa lu tidak gereja? Aku sakit. Ya, aku sakit. Tolong dong doain aku. Biar kita berdoa. Saya sekarang kalau disuruh berdoa, agak jual mahal saya. Kenapa? Saya ngomong begini, lu percaya Tuhan, Bapak percaya Tuhan? Dia bilang begini, ya percaya tapi. Percaya tapi, ini udah perlu didoakan itu. Kita ngotot-ngotot aja dia nggak percaya, ya udah tinggal aja. Alkitab mengatakan kalau dia tidak bisa menerima, kebaskan debu di kakimu. Dan hari ini saya kasih contoh di dalam Alkitab bahwa bagi Allah kita tidak ada yang perkara yang mustahil. Ayo kita baca. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu dan ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dengan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini banyak orang kok suaranya enggak ada. Belum sarapan ya? Ya. Alkitab bilang kita ngomong firman Tuhan, kita dengar sendiri maka iman kita dibangkitkan. Lah kalau sudah gitu enggak jelas, ya. Jadi kalau kita baca, coba baca yang jelas supaya kita ngerti. Karena firman itu yang akan memberikan pertolongan di dalam hidup kita, menguatkan hidup kita. Amin. Nanti ayat lain baca yang keras ya. Yang volumenya agak kecil dikasih agak besar supaya iman itu timbul. Di dalam cerita ini contoh yang pertama saya sampaikan. Bagaimana Abraham ini disuruh pergi dari keluarganya. Pergi tinggalkan keluargamu. Disuruh pergi ke negeri yang tidak diberitahukan kepadanya. Karena dia percaya maka dia jalan. Dan Tuhan berjanji kepada dia, ayat 2 dikatakan, Tuhan berjanji kepada dia, Tuhan itu akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Kalau saudara baca di dalam Kejadian, gak mungkin Abraham itu ya menjadi bangsa yang besar. Oh dia sudah umur 100 tahun, istrinya 90 tahun. Mana bisa menjadi bangsa yang besar. Sekarang kalau ada nenek-nenek di ujung padang, hamil umurnya 90 tahun, kira-kira viral gak? Oh pasti itu. Dan akan dicari kalau ada di Sungai Poso. Nenek-nenek hamil 90 tahun. Ya, pasti akan terkenal. Bisa-bisa dipanggil Pak Jokowi dan dikasih sepeda. Ya. Tapi Alkitab mengatakan
Dia disuruh pergi dan dia menurut. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuat bangsa yang besar. Kalau saudara baca dalam Kejadian, Sarai loh umur 90 tahun kok bisa manak, kata orang Jawa. Bisa beranak, bukan beranak apa ya, bisa punya anak dan itu menjadi berkat. Ya, saudara, itu tidak masuk di akal. Tapi itu yang saya sampaikan hari ini. Segala sesuatu yang tidak masuk akal kita, itu akan terjadi bagi orang yang percaya. Modalnya percaya sajalah. Ya, percaya maksud itu percaya sama Tuhan, jangan percaya. Kalau kami di Jawa itu banyak sekali kepercayaan. Satu kali saya diajak pergi sembahyang orang sakit di rumah sakit. Ini Taci ini bolak-balik masuk rumah sakit. Saya diajak pergi. Tante berdoa ya. Saya sampai di sana Tuhan bicara sama saya. Ini dia bukan sakit apa-apa ini. Dia ini memang apa sih namanya orang Jawa itu? Kalau pergi ke dukun terus jadi tumbal. Ya. Oh ini jadi tumbal. Jadi saya ngomong, ini enggak sakit Taci ini. Saya bilang sama ponakannya yang panggil saya, Taci ini enggak sakit loh. Iyo, suaminya itu pergi ke Gunung Kawi. Lalu ditanya sama dukunnya, siapa yang jadi tumbal? Anaknya apa istrinya? Ini suami ini kok teganya lu ya, saya bilang begitu. Istriku aja tapi jangan mati, tetapi biarlah dia sakit-sakitan. Tiap kali masuk rumah sakit dia bisa beli mobil, dia bisa beli tanah, dia bisa. Terus saya bilang begini, kita berdoa ya sama suaminya ya. Kita doa, tidak lama mati loh. Ya, saya bilang kok teganya loh seorang suami itu. Tapi karena dia pingin kekayaan. Nah saudara, itu bukan itu yang kita percayai. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi. Bapak kita itu Bapak yang kaya. Kalau jadi anak Tuhan, ya jadi anak Tuhan jangan, aduh saya nih lo miskin, biar miskin di sini. Enggak. Saya bilang biar saya di Ponorogo, ada pendeta bilang begini, aku cari di atas itu Ponorogo di mana? Gak kelihatan karena di pucuk kota yang paling pinggir ke mana itu, ke Pacitan. Jadi kamu cari itu gak ketemu karena Ponorogo itu tetap kecil. Tetapi saya katakan di Ponorogo itu ada anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya sudah pernah sampaikan jemaat kami itu gak ada loh orang istilahnya tuh pakai Avanza, pakai Xenia, pakai apalagi itu mobil-mobil, enggak ada. Jalan, naik ya. Orang miskin, lumpuh, buta, gila, mau bunuh diri. Jadi semua jemaat itu sekarang sembuh, maksudnya itu sekarang sembuh. Tapi ya itu yang Tuhan kirim. Ya dan itu yang kami layani. Makanya saya selalu bangga kita punya Yesus itu yang luar biasa. Dia dahsyat dan luar biasa ajaib bagi hidup kita. Biar jemaat di tempat ini mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Ngalami, enggak ngalami. Kita ini loh punya Bapak yang punya segala-galanya. Tapi kita enggak ngalami. Harus mengalami. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-16. Keluaran 14 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama dengan iman dan kita percaya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Keluaran 14 ayat 16, 2, 3. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Ceritanya bagaimana Musa menghadapi bangsa Israel ini, mereka mau berangkat ke Kanaan. Tapi di depan mereka ada laut, di kanan ada gunung, di kiri ada gunung, di belakang ada musuh yang mengejar mereka. Tapi keajaibannya Tuhan. Tuhan bilang angkat tongkatmu dan belahlah air itu. Dan akhirnya itu air terbelah dan mereka itu berjalan di dalam kekeringan. Tidak masuk akal kan? Tapi itulah Yesus kita yang luar biasa. Angkat tongkatmu dan belahlah air itu. Saudara kita punya masalah. Masalah apapun.
Kita punya kuasa yang dari Tuhan. Amin. Orang percaya diberi kuasa sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya. Mosok sih. Adik saya yang dari Jakarta ini silakan berbagi. Kak, bagi dong uangnya. Alah. Nah adik saya ini namanya Neti. Net. Kue kilo tanya duit. Memang gajiku tuh berapa 1 bulan. Tanya Omul berapa sih 1 bulan? Pak 30 hari kan 1 bulan gajinya. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 31. Ya. Tapi dia bilang begini, kakak ini loh dibilangin tidak ada uang, tahu sudah Singapura lagi. Tahu sudah di Manado lagi. Saya bilang, bapakku itu kalau aku mau pergi dia siapkan. Dia siapkan. Kemarin saya mau berangkat. Anak saya bilang begini, Ma mau berangkat. Om meninggal. Tapi gimana ya, saya nggak ngomong nggak ada uang, saya cuma bilang begini. Gimana ya? Anak saya dua-dua udah ngerti kalau mama bilang begini. Terus gimana ya? Saya bilang begini, kalau saya ngomong tidak ada uang, setan bilang benar nggak ada uang lu. Tapi saya bilang gimana ya? Mama mau berangkat nggak? Ya mama mau berangkat. Oke Ma, tak cariin tiket. Jadi anak saya yang laki-laki itu yang kerja di Hotel Haris di Surabaya. Ma saya sudah beli tiket pulang pergi. Tapi dalam hati saya mau pergi nggak sama sekali nggak ada uang. Lah nanti kalau mau bayar taksi dari bandara mau ke terus dari bandara ke pinggir jalan kemudian naik bis. Adik saya bilang begini, gampang Kak. Kita ada di Makassar. Nanti pulang saya pesankan tiket. Lolos kan? Enggak bayar 180. Waktu saya mau berangkat, ada orang Betani yang saya tidak pernah ketemu. Tapi saya suka WA sama dia kasih firman Tuhan tiap pagi. Tante mau kemana? Kok dia ngerti kalau saya mau pergi? Itulah bapakku di surga itu. Tante mau kemana? Saya mau ke Toraja. Tunggu ya, saya suruh pembantu saya ke sana. Tahu dia kirim 2 juta loh. Bagi saya itu luar biasa itu. 2 juta. Ya. Jadi saudara saya sampaikan hari ini. Coba ngalami mujizat dari Tuhan. 1 bulan yang lalu saya ditawarin ruko. Boleh toh pendeta berusaha toh? Bukan saya yang berusaha, anak saya yang berusaha. Ruko itu disuruh beli cuma 4,5 juta. Dia buka harga 5 juta. Ruko. Saya bilang ini orang gila apa memang? Ruko ditawarin cuma 5 juta. Saya bilang aku gak punya uang. Kalau mau 3 juta. Jangan toh Bu, ruko kok 3 juta katanya gitu. Tawar-tawar menawar dia kasih 4,5 juta. Saya oke. Ya, saya beli. Kemudian sekarang anak saya sudah jualan. Cucur Manado, masakan Manado dan sebagainya. Itu enggak masuk di akal. Ruko ke 4,5 juta. Itulah Tuhan saya yang luar biasa. Saudara saya kadang-kadang bisa bilang, mosok sih. Orang tuh kalau enggak, saya ngomong begini, orang bilang begini. Gak percaya aku Bu. Buktikan, silakan ke Ponorogo. Mosok sih saya pendeta bohong-bohong. Memangnya kalau bohong kemana-mana terus diberkati Tuhan. Enggak, saya bicara apa adanya. Dan Tuhan itu memberkati sampai hari ini. Saya kalau mau berangkat saya bilang Tuhan suruh mau pergi pelayanan, kita nggak ada deposito. Jangankan mau bikin deposito, untuk makan sehari Alkitab mengatakan cukup sehari, cukup. Jadi kalau mau deposito nggak ada. Tapi Yesusku itu luar biasa. Dia dahsyat, dia ajaib. Dan dia memberikan apa yang kuperlukan di dalam hidupku. Dan biar itu Bapak Ibu nikmati. Ayo ngomong sama Bapak. Ya, ngomong sama Bapak. Kita nggak usah sibuk dengan masalah orang. Coba ngomong sama Bapak. Ya, saya ngomong sama mama saya, laporan sama Tuhan. Ini loh. Orang Toraja saya ngomong kemarin, banyak berdoa Bu. Yang diomong sama Tuhan itu apa katanya? Apa yang mau diomong? Oh ini orang ini gak tahu ini. Dia jawab saya begitu, banyak berdoa Bu. Yang dibilang sama Tuhan itu apa? Loh ibu gak perlu apa? Gak perlu apa-apa. Kan perlu sehat. Lah saya gak bisa ngomong. Orang Kristen loh gak bisa ngomong sama Bapak. Gimana sih? Itu perlu dicemplungkan aja di neraka itu. Ya, saudara saya sampaikan hari ini. Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Abraham dia diberkati Tuhan walaupun umurnya sudah 100 tahun. Tapi menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua kita baca. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-30, pasal 18 ayat yang ke-33
sampai ayat yang ke-38. 1 Raja-Raja 18 ayat 33 sampai 38. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, ayo baca sama-sama. Penuhilah buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 35 sama-sama yuk. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan paritnya pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau akan Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37, jawab mereka, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang dia Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 38, lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu dijilat habis. Yang kedua, bagaimana Elia itu menghadapi 450 nabi Baal. Mereka mempersembahkan persembahan dan Alkitab mengatakan tidak boleh bawa api. Tapi mereka akan buktikan, itu loh Tuhan. Elia mengatakan isi air dan sampai 3 kali diisi sampai parit itu penuh. Yang saya bicara hari ini tentang mujizat. Ya. Akhirnya terbakar semua, tapi yang Nabi Baal mereka teriak-teriak enggak dijawab sama Tuhan. Tapi Elia orang yang setia sama Tuhan. Air itu bisa dijilat habis oleh api. Kalau bensin oke lah, tapi ini air. Itu loh yang tidak masuk akal di manusia. Dan saya sampaikan hari ini, menembus segala kemustahilan itu akan terjadi dalam hidup kita apabila kita percaya kepada Tuhan. Elia ada orang yang percaya. Kita semua yang hadir di gereja ini pasti percaya sama Tuhan. Sebab itu buktikan di dalam kehidupan kita bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah kita dan bagi orang percaya. Amin. Itu yang kedua di dalam Alkitab, itu perjanjian lama. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ceritanya apa gitu ya, nanti terus diimani. Sekarang saya masuk di dalam perjanjian baru. Kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 saja. Nanti Bapak Ibu baca di rumah tentang bagaimana Tuhan itu berbuat mujizat. Yohanes pasal yang kedua ayat pertama. Nanti di rumah boleh baca sampai selesai. Di situ dikatakan bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Selanjutnya Bapak Ibu baca di rumah PR-nya. Tetapi di waktu perkawinan itu mereka kehabisan air anggur. Dan Ibu Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan, isi tempayan itu dengan air. Dan apa yang terjadi? Setelah diisi air, diciduk dan dibawa kepada kepala perjamuan. Dan mereka menyaksikan bahwa air itu lebih enak, anggur itu lebih enak daripada yang pertama. Itu mujizat, menembus segala kemujizatan. Mana bisa air bisa jadi anggur. Tapi itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita yang luar biasa. Kalau kita percaya, ya memang untuk sekarang ini untuk mempercayai sesuatu itu, apalagi kau yang lewat-lewat HP. Satu kali suami saya bilang begini, saya mau dapat kiriman uang dari Amerika katanya gitu. Saya bilang, aku gak percaya. Ada tentara yang
mau kirim uang lewat pos. Gak masuk akal, aku bilang begitu. Jangan tergiur. Ya. HP itu bagus, tapi kalau salah kita banyak yang kena kan. Lalu suami saya pernah dapat, ini ada mobil khusus pendeta di Ponorogo katanya. Ya, dengan catatan bayar dulu pajaknya 2,5 juta. Saya bilang aduh gampangnya, kok enggak ngomong-ngomong, saya pas enggak ada di rumah, dibayar sama suami saya. Ngutang sama jemaat dibayar. Kita mau dapat mobil dek, katanya gitu. Mobil apa aku bilang begitu. Ya, mobil apa? Dapat dari departemen agama. Sudah ditelepon, aduh jangan percaya. Tapi udah kadang dikirim. Habis kan 2,5 juta. Gak ada. Ya, saya bilang jangan menggebu-gebu untuk pingin punya mobil. Ya, saya gak percaya. Apalagi bilang begini, oh ini ada dapat undian. Pas gak punya uang dapat undian 125 juta. PHP itu. Ya kan. Satu kali ada orang suruh saya berdoa. Bu, tolong doakan Bu. Saya ini suka percaya gitu loh. Bu, doakan rumah saya mau jual 1 M. Nanti per bulannya saya kasih 100 juta. Hamba Tuhan kalau dibayar 100 juta, bagi 100 juta gimana Om Cime ya. Kita mulai hitung. Ini 100 juta mau diapain ya? Saya mau ganti mobil, saya mau beli sepeda motor, saya mau perbaiki gereja ini. Terus suami saya bilang begini, sudah berapa itu? Sudah 90 juta lebih. Loh habis? Ya menghayal lagi aku bilang gitu. Oh belum ada duitnya kok. Cuma kadang-kadang kita ini di PHP orang. Gitu loh. Jadi udah senang ya. Dan tidak disangka-sangka, saya pulang di Manado kemarin. Saya sudah enggak tanya juga sih, sudah laku belum. Ada seorang Ci duduk dekat saya, dia bilang begini. Oh ibu tahu ya, Ci itu ya, tahu. Rumahnya saya beli loh, berapa? Saya beli 1 M. Oh sudah dijual ya, tapi enggak ngomong-ngomong ya. Saya enggak ngomong-ngomong sama saya, terus saya bilang sama suami saya, tak tagih yo. Oh cok jangan toh. Kalau saya berani aja, lu janji lo, saya nih berdoa lo, kenapa bohongin sama pendeta? Suami saya bilang janganlah. Suami saya kan orangnya itu ya, dia gembala, kalau saya ini penginjil. Janganlah katanya, nanti dibilang pendeta mata duitan. Pendeta perlu duit loh. Ya Omul ya, kita perlu duit, tapi duit bukan segala-galanya. Ya, jangan bilang begini, mau naik pesawat, saya bayar dengan iman. Lu punya iman, ya harus bayar dengan uang. Loh Tuhan Yesus pernah, dia enggak punya uang, ditagih pajak kan di dalam Alkitab bilang begitu. Lalu Tuhan bilang, pergi pancing ikan, kita kan enggak punya uang. Pancing ikan yang pertama buka mulutnya, ada uang di dalamnya. Bayar pajak supaya enggak jadi sandungan. Jadi kami pendeta itu bukan saudara-saudara terus kemudian nanti di PHP senangnya. Hati-hati loh ya, hati-hati. Saya bilang sama suami saya hati-hati loh. Kalau saya disuruh berdoa, saya bukan mau ngutuk-ngutuk orang, tapi saya bilang Tuhan, dia ngomong loh Tuhan. Ya, dia janji loh, dia PHP loh sama kita. Kami di Ponorogo itu bangun gereja 11 kali 21 itu gereja. Dari orang yang tidak punya apa-apa. Pastori 9 kali 14. Lantai 3 belum selesai, baru sampai lantai 2. Apa yang kami harapkan di Ponorogo? Kami cuma berharap sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Apakah jemaat yang gak bisa jalan itu bisa memberkati? Bisa. Jadi saya bicara hari ini tentang percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, dunia ini bukan semakin baik loh. Ya, semakin akan bergoyang, Alkitab mengatakan begitu. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan selalu diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Jadi setiap pagi itu bangun pagi itu berdoa dulu, jangan cari sandal dulu, jangan cari kopi dulu, teh dulu. Berdoa sama Tuhan dan Tuhan itu pasti memberkati. Tuhan akan memberkati dalam setiap kehidupan kita. Satu lagi, baca di dalam Matius 14. Matius 14 ayat yang ke-15.
Satu contoh lagi Matius 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 5 tambah 2 itu berapa sih? 5 tambah 2? 7. Itu matematika di sekolah. Tapi hari ini karena saya bicara menembus segala kemustahilan. 5.000 orang dikatakan tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk ibu-ibu. Saya belok sedikit ya. Ini namanya, saya kemarin lihat di Toraja. Kalau namanya ada makanan, itu tas yang dibawa ibu-ibu itu tuh bukan isinya dompet di dalam. Ternyata isinya plastik. Jadi sementara mereka tusuk sate, yang satu masuk ke sana, yang 2 masuk di sini. Saya ngomong begini sama adik saya, tak bongkarin KB ya. Oh, jangan toh kak, jangan toh kak. Kamu itu loh gak pernah ke sini. Aduh, lah sekarang babi loh 10 dipotong, gak ada yang kelihatan di situ. Karena bawa tas, isinya kresek di dalam. Yang hitam lah, yang putih lah, yang apa. Jadi apa saja masuk. Nanti tusuk apa. Saya bilang begini, aduh ini mereka. Tapi udah biasa katanya, ya udahlah. Kalau memang sudah biasa di sini ya udah. Saya nggak mau ngomong lagi. Tapi saya jengkel. Kok bisa? Nah, coba kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Cuma 5 roti 2 ikan. Mau dimakan 5.000 orang. Tapi Tuhan bilang duduk. Duduk. Saudara tahu kalau orang kelaparan itu kira-kira bisa duduk enggak? Royoan itu. Siapa kuat siapa dapat. Saudara pernah lihat yang di TV yang di viral itu orang antri sembako sampai keinjak-injak sampai mati. Saya bayangkan 5.000 orang ini kalau dia tidak nurut ya karena sudah lapar, sudah mau menjelang malam. Dia pasti berdiri. Tuhan bilang suruh duduk. Duduk. Nanti dibagi dan dikatakan sisa 12 bakul. Saya bicara hari ini tentang menembus segala kemustahilan yang tidak masuk di otak kita. Apa yang ada pada kita, saudara? Ya, saya ngomong sama Tuhan, saya cuma punya tenaga. Saya punya tenaga, saya mau melayani. Ya, nanti pulang ini saya mau berangkat ke Timika. Ya, mau ke Surabaya dulu, ke Timika. Saya mau melayani. Dan saudara saya katakan, tidak ada yang tidak bisa bagi orang yang percaya. Amin. Percaya sama Tuhan. Jemaat yang ada di tempat ini yang sudah lama atau yang baru, coba ngalami mujizat dari Tuhan. Kalau semua orang mengeluh, apakah kita mau mengeluh? Alkitab mengatakan kamu akan lihat bedanya antara orang percaya dengan orang di luar Tuhan. Kita ini beda. Saya katakan di Jemaat Ponorogo, kita ini orang sakti. Punya kuasa yang luar biasa. Tapi gak perlu juga sih pergi tumpang tangan mobilnya orang dalam nama Yesus menjadi milikku. Bukan itu. Iya kan? Kadang-kadang saking semangatnya kita punya kuasa, mobilnya orang ditumpang tangan, rumah orang ditumpang tangan. Dalam nama Yesus aku pasti punya. Bukan itu yang saya bicara. Kalau kita hidup benar, kita hidup jujur, kita hidup melakukan firman Allah, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan separuh-separuh.
Kalau memang mau mandi, mandi sekali, jangan separuh badan. Kalau percaya Yesus, percaya Tuhan. Saya ngomong sama jemaat di Ponorogo. Kalau mau datang ibadah, mau ketemu Tuhan, duduk yang baik. Jangan jalan-jalan kemana-mana. Karena biasa kalau mari kita berdiri berdoa. Semua lari ke kamar mandi. Saya satu kali jengkel. Ini orang disuruh berdoa semua lari ke kamar mandi. Saya ke sana. Oh ternyata mereka bajunya beli di mana ya. Arisannya mau kurang ajar. Ya, awas ya. Ya, mulai dari situ saya bilang begini. Yang tidak siap masuk ketemu Tuhan. Jangan masuk. Saya bilang begitu. Pak Hendik bilang begini. Aduh kamu itu torajanya keluar. Ngacau itu saya bilang. Ngacau. Alkitab mengatakan 2-3 orang sehati Tuhan hadir. Lah banyak tapi ngacau. Ya mungkin saya pendeta agak keras sama jemaat. Tapi mereka sayang saya. Ya, sekarang bagaimana? Tuhan mau memberkati kita. Tapi kita tidak konsentrasi. Kalau kita memang mau datang kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Percaya. Ya, waktu kita memuji Tuhan, saya lihat tadi ini WL-nya sudah semangat, tapi kita enggak semangat kan. Drumnya, kami di Ponorogo enggak ada pemain drum, enggak ada pemain gitar, cuma organ tunggal. Karena kami di Ponorogo itu dari SD, dari lahir, SD, SMP, SMA, habis pergi luar kota. Mulai dari kecil, dibimbing, habis lagi pergi kerja. Jadi kami tidak ada, ini hebat loh. Tapi kenapa kita tidak semangat? Harusnya kita goyang itu. Ya kan? Glory, glory, haleluya. Nah, mulai kita mau belajar. Menembus segala kemustahilan. Percaya sama Tuhan. Datang ibadah, siapkan diri ketemu dengan Tuhan. Karena dia akan memberikan sesuatu dalam hidup kita. Apa yang kita perlukan dia siapkan. Dan siapkan diri, terima berkat, lalu kita bawa pulang di rumah. Minggu lagi kita datang siapkan diri. Amin. Persembahannya juga disiapin. Jangan mendadak-mendadak. Saya pernah bicara nggak di sini tuh. Ada orang kasih persembahan, dia pakai baju putih. Sorry yang pakai baju putih ya. Kami pakai baju hitam. Jadi yang di luar itu 100.000, di dalam 10.000. Maksudnya dia mau kasih yang 10.000 tapi waktu persembahan berilah yang baik. Dia cabut yang 100.000 dia kasih. Selesai ibadah, loh keliru. Harusnya tadi 10.000 kok masuk 10.000. Pergi di bagian hitung kolekte. Bu, tadi keliru loh buangku. Harusnya cuma 10.000 saya kasih. Lalu gimana? Kembali dong 90. Oh kurang ajar ini saya bilang begitu ya. Gak boleh ini bukan beli pisang goreng ini. Ya. Jangan terjadi di Sungai Poso minta susu, minta kembalian. Jadi dipersiapkan, semua itu harus dipersiapkan. Jangan 2.000 diremut-remut sampai kasihan yang bagian hitung. Kalau 100.000 dari jauh sudah dikirim. Tuhan bilang yang penting memberi dengan senang hati. Mau beri sedikit, mau beri aku memang cuma itu ada. Tapi saya sampaikan. Bukan karena saya khotbah tuh minta uang yang banyak. Enggak, saudara mau kasih itu hak saudara, enggak kasih juga enggak. Yang penting kan saya sampaikan. Jangan bikin Tuhan Yesus itu seperti tukang parkir. Tukang parkir di Makassar berapa? Berapa tukang parkirnya di mall? 5.000 kan? Kalau saudara bawa uang 2.000 sama Tuhan itu menghina sama Tuhan. Ya. Kalau saudara bilang begini, aku gak punya uang. Masa Tuhan gak kasih? Mintalah sama Tuhan. Menembus segala kemustahilan. Dan Tuhan itu luar biasa bagi hidup kita. Nikmati. Amin. Ayat terakhir kita baca. Di dalam Markus 9 ayat 23. Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Baca sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Satu ayat lagi, Yohanes 20 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Silakan pemain musik maju ke depan, kita siap-siap, kita akan akhiri ini.
29 ayat Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Baca sama-sama, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita percaya hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan siapkan diri ketemu dengan Dia. Tembus segala kemustahilan yang tidak masuk di akal, itu akan terjadi bagi saudara semuanya. Ya, mungkin usaha, pekerjaan susah. Tapi bagi orang yang percaya, semua bisa jadi bagi orang yang percaya. Mari sama-sama berdiri kita nyanyikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pusatkan pikiran kepada Tuhan. Dan biar firman Allah pada saat pagi hari ini menembus segala kemustahilan itu yang tidak masuk di akal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Berdiri di hadapan Tuhan, gak usah menengok ke kiri dan ke kanan, masing-masing berhubungan dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menikmati keajaiban-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa di dalam hidupku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin, amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita, menembus segala kemustahilan. Tidak ada yang tidak bisa bagi orang yang percaya. Sebab itu pada pagi hari ini, nikmati berkat Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku, kata firman Tuhan. Sebab itu mari semua menyanyi dan pusatkan pikiran hanya kepada Tuhan. Minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya semua mengalami mujizat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Amin, amin Tuhan. Tidak ada yang kelewatan, semua nikmati berkat Tuhan. Mujizatnya disediakan. Amin. Haleluya. Angkat tangan, katakan bagi
Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memiliki Allah yang dahsyat, yang hebat, yang mempunyai takhta, yang memiliki segala-galanya. Dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Maka bangunkan iman kepercayaan kami di tengah-tengah dunia yang semakin menakutkan hari ini. Tapi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan, kami adalah orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan dan memiliki karakter pemenang di tengah-tengah perjuangan peperangan hidup ini Bapa. Realita hidup yang sedang kami hadapi ketika kami ada sebagai orang-orang yang beriman, percaya kepada Yesus. Kebenaran-Mu meneguhkan bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi hamba-Mu pakai dalam pengurapan pemakaian Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan kebenaran-Mu dan biar menjadi kenyataan dalam hidup kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan dan melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengan kebenaran Tuhan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati firman Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Hari ini kita akan memberikan korban syukur kita. Persembahan akan dijalankan 2 kali, dan untuk persembahan yang kedua untuk iuran PGI dan untuk iuran kas daerah. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Halamannya dengan pujian.
saudara-saudari ibu bapak kekasih Yesus Kristus. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Vena yang sudah membagi berkat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Neti, adik daripada Ibu Vena yang bersama kita. Dan juga Bapak Pendeta Aprianto yang juga bersama dengan kita. Bapak Pendeta Aprianto ini dulu pengerja di tempat ini dan sekarang mengembalakan di Manado di daerah Ratahan ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang juga atas kemurahan Tuhan dia menjadi ketua Majelis Daerah Sulawesi Utara. Dan kami juga menyampaikan kepada kita semua, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah melayani dan pelayan apapun pada saat pagi hari ini. Dan kami ucapkan juga selamat datang saudara-saudari ibu bapak yang pertama kali hadir dalam ibadah ini. Karena saya melihat ada dari kita ya beberapa orang yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Karena itu kami ucapkan selamat datang khususnya ya banyak adik-adik kita ya dari luar kota yang datang ibadah bersama dengan kita pada saat pagi hari ini. Dan kami harapkan kalau minggu depan tidak ada halangan apapun, kami tetap mengundang untuk hadir di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kita. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada semua kita yang sudah beribadah secara tatap muka maupun juga secara online. Dan juga selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun hari ini, ulang tahun pernikahan ataupun juga tambah usia hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Andre Halim dan juga Ibu Sheni Chandra yang dimana Tuhan menganugerahkan mereka anak kedua yaitu seorang putra ataupun laki-laki, semua kemurahan Tuhan. Dan beberapa hari lalu sudah kembali ke rumah mereka ya, yaitu ataupun di rumah Ibu Ratna ya di Jalan Mawar. Jadi bagi yang mau untuk besuk bisa ke sana. Dan kami menyampaikan juga minggu depan adalah perjamuan kudus. Kita akan terus berdoa untuk yang ada di luar kota ataupun juga yang saat ini di luar negeri ataupun yang juga yang sedang mungkin ada tugas pekerjaan dan lainnya yang saat ini ada di luar kota maupun yang sakit, yang punya masalah dan lainnya, kita akan tetap doakan. Dan di luar juga ada basar bentuk kue, jadi ibu bapak bisa menggantikannya dengan harga 20.000. Oh ya, mengenai kita percaya dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan dan tidak ada mustahil bagi Tuhan, itu benar-benar terjadi dalam hidup saya juga. Ya, ini saya bagi kesaksian sedikit, ada waktu sedikit ya. Anak saya tahun depan sudah lulus dan akan kuliah. Ya, jadi sudah memilih salah satu sekolah karena kita berpikir sekolah ini cukup dekat karena masih ada bagian di dalam kota dan gampang juga kalau mau pergi mau pulang dan juga gampang juga untuk pengawasan. Tetapi yang menjadi masalah setelah tawar menawar itu cukup tinggi dan ukuran kami ya bukan saya mengecilkan Tuhan enggak ya, dan juga kita enggak mencobain Tuhan dengan ukuran kami sebagai hamba Tuhan itu tidak memungkinkan. Kalau kami harus membayar biaya uang muka sebesar itu dan juga uang semesteran yang besar. Dan pada akhirnya pembicaraan titik terakhir saya diberikan waktu. Dan pada saat tiba waktunya dan untungnya juga ini anak saya ini gak pernah memaksa. Dia bilang terserah dengan mama saja, saya ngikut. Ya. Lalu saya bilang bagaimana dengan jumlah biaya ini semester gini? Ya, bagaimana ini? Apa kamu tetap mau milih sekolah ini, tempat kuliah ini atau tempat lain? Dia bilang, terserah mama saja. Di mana saja bagi saya bisa mama. Ya puji Tuhan ya anak saya juga pengertian ya. Akhirnya saya pergi satu sekolah. Saya sudah bertanya lain-lain. Oh ya, untuk sekolah ini juga masih dalam kota. Dan saya mampu dengan biaya segitu.
Dan akhirnya waktu saya di Jambi, dari sekolahan yang pertama ini tempat kuliah, AI bagaimana ini AI, jadi atau enggak atas waktu hari ini? Saya mundur, saya enggak mampu. Sudah, tetapi saya memang ngomong ke anak saya, kalau Tuhan kehendaki kamu sekolah yang ke sana, Tuhan akan buka jalan dengan banyak cara Tuhan. Walaupun pada akhirnya mama harus ngomong mundur, tapi kalau memang kehendak Tuhan kamu di sana, saya bilang Tuhan akan buka jalan dan kamu tetap berdoa percaya Tuhan karena kamu juga seorang pelayan Tuhan. Setelah beberapa hari kemudian saya telepon lagi. AI jangan putus asa AI. Kapan AI pulang dari Jambi? Ayo ketemu dengan kami, kita bicara. Oh ya, kalau begitu saya pulangnya hari Jumat, tapi saya masih ada acara, saya bisa ketemu di hari Senin. Lalu saya pergi, singkat kata ya, saya pergi ke sana. Saya berbicara dengan anak ini, ya yang panggil saya AI. Lalu dia bilang, AI, sabar Mi AI. Kalau saya melihat anak ini baik. Dia bilang gitu kan, sabar ya AI ya, nanti kami kasih info. Setelah menjalankan berapa minggu kemudian, kami dipanggil ya untuk enggak dipanggil, lewat WA. Dia bilang, tolong kalau bisa anak AI masukkan prestasi basketnya karena anak AI ini kami tahu bahwa punya prestasi basket. Sudah kasih masuk, berapa hari kemudian dia katakan anak AI lulus diterima jadi mahasiswa di tempat ini. AI cukup bayar hanya sekian dan semesteran juga hanya sekian. Puji nama Tuhan. Ya. Ini semua kemurahan Tuhan. Saya bayar uang muka kecil sekali. Tidak sampai 6 juta uang mukanya. Yang dari yang seharusnya 16 juta setengah. Lalu yang semesternya seharusnya di atas 10 juta, semesternya hanya bayar 3 juta. Ya. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Jangan kita berkata, tidak mungkin, sudah jalan tertutup kiri kanan. Enggak, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, ya sungguh-sungguh berharap bersama dengan Tuhan, tidak ada mustahil baginya. Ini kesaksian terakhir kedua, masalah HP. HP anak saya jatuh di dalam air, ember besar di kamar mandi, tidak mau menyala. Saya berdoa, Tuhan, tidak ada mustahil bagimu. Nyalakan ini HP, nyalakan ini HP Tuhan. Saya berdoa terus. Kalau secara manusia tidak mungkin itu akan menyala. Di dalam ember besar. Dicoba nyalakan gak mau. Ya, tapi saya bilang jangan nyalakan dulu, berdoa. Sorenya saya bilang dalam nama Yesus nyala. Nyala itu HP. Gak lama kemudian jatuh lagi dalam air. Walah, ini anak-anak bilang, Bu, pertama sudah jatuh, kedua jatuh, nggak mungkin tuh nyala Bu. Saya bilang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan tahu beli HP ini pakai uang cukup besar. Ya minimal mengeluarkan dana cukup besar sekitar 3 jutaan. Saya bilang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saya bilang biarkan saja. Sepanjang saya biarkan sampai besok saya terus berdoa dalam nama Yesus, nyala lagi. Ketiga kali jatuh lagi. Aduh, ya. Ketiga kali dia jatuh lagi tuh HP gara-gara buru-buru. Dari loket sekolah. Mama, ya, ini HP Dilon bermasalah. Ini nggak mau gerak. Ini begini. Saya bilang kakak Yakub. Saya bilang dengan kakak Yakub. Suruh kakakmu untuk periksa. Saya bilang Yakub periksa dulu adikmu punya HP. Walau Bu ini saya nggak berani nih, bahaya nih HP. Memang bermasalah. Sudah besoknya saya bilang sudah kita bawa konternya saja. Ya. Sebelum bawa konter itu HP tidak nyala. Ada yang bagian rusak tidak nyala. Ya. Lalu saya bilang begini, Gub,
Tuhan sudah tolong HP ini satu dan kedua. Ini ketiganya HP akan sempurna di tangan, HP ini akan sempurna kembali. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saya berdoa, apa yang terjadi waktu kami bawa, dipegang dengan orangnya, saya berdoa Tuhan fungsikan, Tuhan fungsikan. Terjadi mujizat. Loh, ini tidak ada yang rusak. Kiri kanan diperiksa, tidak ada yang rusak. Sempurna kembali. Lalu Yakub bilang begini, Evangelis Yakub bilang begini. Dia bilang begini, loh Pak, tadi sebelum saya bawa ke sini, ini HP memang rusak Pak. Dia bilang tidak ada rusak, sempurna. Normal kembali 100%. Ini hal kecil saudara. Ya saudara-saudari ibu bapak, ini hal kecil. Tuhan bisa melakukan mujizat lebih daripada itu. Amin. Lalu anak saya pulang sekolah, Dilon, saya bilang, ini HP-mu sempurna. Masa mama? Dia bilang, iya. Kamu harus ingat, HP-mu sudah 3 kali ditolong oleh Tuhan. HP lo nak ditolong dengan Tuhan. Saya bilang, dan sekolahmu ditolong dengan Tuhan. Dan hal-hal lain juga akan ditolong Tuhan. Karena itu lebih lagi setia, lebih lagi sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Ya, nah, saudara-saudari ibu bapak kekasih Yesus Kristus. Inilah beberapa kesaksian saya, minta maaf waktunya telah saya ambil beberapa waktu ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian yang disiapkan oleh pemimpin pujian. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdiri di hadapan. Then sings my soul, my Savior God. Kami nyanyikan, kami punya Tuhan yang besar. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Sekali lagi nyanyikan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou Segala puji, syukur, dan hormat Engkau Tuhan yang kudus, mulia dan agung, ajaib dan perkasa, memeliharakan kami secara ajaib. Segala puji syukur hanya bagi-Mu saja. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami sudah beribadah dari awal sampai akhir. Tuhan berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan jalan keluar bagi kami semua masalah hidup kami, karena kami percaya barang yang mustahil manusia mungkin, tetapi Tuhan pasti mampu melakukan. Keluarga, pekerjaan, mata pencarian kami diberkati oleh Tuhan,
dan juga diberkati anak-anak kami, kuliah anak-anak kami, studi anak-anak kami di dalam bersekolah dari anak-anak kecil sampai dewasa. Mohon kemurahan Tuhan supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang bertumbuh secara dewasa, tubuh, jiwa, dan rohnya. Supaya anak-anak kami boleh memberi puji dan hormat kepada Tuhan dan hormat kepada kedua orang tuanya. Berikan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak kami, karena janji firman-Mu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan akan memiliki masa depan yang penuh harapan dan tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, diberkatilah anak-anak kami dan diberkatilah kami, orang-orang dewasa, orang-orang tua kami, lansia, bayangan di rumah-rumah yang tidak mampu lagi beribadah karena tubuh yang lemah. Mohon kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, supaya anak-anak kami pun tertolong dan terpelihara. Bapa di dalam surga, untuk menyempurnakan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir, Tuhan yang selalu mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, dalam hidup untuk menempuh kehidupan ini lagi, biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, kiranya tetap menyertai umat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.